Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta Terlarang Mantan Mafiak bab 53 tentang Devano dan Maureen. Para sahabatnya Erik akhirnya bernafas lega ketika melihat pasangan itu kembali bersama. Dilihatnya dari kaca jendela besar ruangan Ella. Udah kan, mereka sudah baikan nih. Saatnya kita kembali ke habitatnya masing-masing. Celetuk Angga diangguki keduanya. Beberapa hari ini dibuat sibuk dengan urusan percintaan sahabatnya ini. Mereka yang bercinta, kita yang repot. Baik-baik nih, awas aja kalau mereka berantem lagi. Lu bisa habis harta gue. Baru sebulan pacaran aja udah mengeruk 1% harta gue. Gerutu Jonathan. Akar dari masalah ini adalah kalian berdua. Jadi, yang seharusnya marah itu gue. Devano menyela obrolan mereka dengan raut datarnya. Mereka tengah berjalan menuju lift untuk turun ke lantai bawah, meninggalkan pasangan sejoli yang tengah dimabuk asmara. Iya, kita salah. Angga mengalah, sebab ia tahu sahabat yang satu ini jarang sekali bersuara. Bisa gawat jika Devano adu mulut dengannya. Angga akan kalah telak-telak. Gue nggak tahu ini penglihatan gue yang salah, atau emang bener itu elo apa bukan, gue kemarin lihat. Mobil lo ngintilin mobilnya Maureen. Celetuk Jonathan, menyipitkan kedua matanya menatap Devano curiga. Devano seketika menghentikan langkahnya, berusaha mengubah raut wajahnya yang tengah terkejut itu. Nggak tahu. Bukan gue, jawabnya gugup. Lain kali gue harus lebih hati-hati lagi, gumamnya dalam hati. Ia kemarin memang, Devano sengaja membuntuti Maureen, karena ia semakin penasaran dengan sikapnya dan juga hatinya yang selalu berdugun-dugun ketika bertemu dengannya. Dan Devano selalu bertingkah bodoh di depan Maureen. Tapi gue yakin banget itu loh Van, kekam, karena kemarin ia benar-benar hafal betul mobil milik Devano ini, walaupun itu dia, ya udah sih nggak masalah. Dia juga udah saatnya batangnya itu dipakai, jangan cuma buat pajangan terus. Sanggah Jonathan membela Devano. Karena Jonathan tahu jika Devano memang memiliki rasa pada Maureen. Jangan salah Jonathan, walau dikenal playboy, suka celap-celup berisik banyak minusnya. Dia orang yang paling peka terhadap para sahabatnya. Catat, jika Jonathan sedang waras, kalau nggak ya sama gilanya dengan Angga. Lo beneran suka sama Maureen? Seriusan? Angga heboh, kalian berisik. Devano pergi berjalan lebih dahulu, meladeni dua cunguk itu, bisa-bisa dirinya digoreng habis-habisan. Ya, ngambek dia, ujar Angga melongo. Angga. Jonathan. Teriak para perawat, perempuan, yang berada di lobi rumah sakit. Ini menyapa pria tampan itu. Halo gadis manis. Jawab keduanya, secara kompak dan melayangkan, cium jauh kepada mereka. Angga. Buat gue. Teriak heboh para perawat di sana, yang rata-rata masih usia 20 itu, sementara Maureen yang hendak masuk ke dalam ruang IGD, itu menggelang pelan dengan kehebohan yang terjadi di sana. Matanya menelisik. Devano kok nggak sama mereka ya? Gumam Maureen. Terserah dialah, bukan juga urusan gue. Maureen menepis pikiran gilanya itu. Sejak kejadian tak sengaja mereka ciuman di lift itu, membuat Maureen tak bisa melupakannya. Menurut Maureen, Devano itu dewasa dan lucu dengan sikap konyolnya. Saat bertemu di supermarket beberapa pekan lalu. Kenapa dok? Tegur salah satu perawat yang menatap Maureen tengah tertawa sendiri. Bukan apa-apa, jawab Maureen mendatarkan wajahnya kembali kepada pasangan yang baru saja melewati badai yang cukup besar. Kini keduanya tengah memadu kasih, saling menyalurkan rasa rindunya. Lenguhan dan desahan yang keluar dari mulut Alay seolah menjadi irama yang mengiringi keduanya. Suasana yang hening membuat suara itu terdengar begitu nyaring. Hawa dingin pada Eci yang berada di titik tertentu seolah tak berguna. Tubuh keduanya sudah dibanjiri dengan peluh. I love you and sorry sweetie. Gumamnya di sela ciuman panas mereka. Bola mata keduanya saling bertatapan sayu di sana. Ella tersenyum tanpa membalas ucapan Erik. Dengan berani Ella melumat pelan bibir Erik
yang sudah membengkak akibat ulahnya tadi. Anjir, seharusnya gue nggak kesini. Maureen merutuki kebodohannya saat hendak menemui Elle, mendapati keduanya sedang berciuman cukup panas. Maureen terkejut saat ada suara deheman yang berada di ujung ruangan Elle mendapati Devano yang tengah bersandar di dinding dengan bersedekap dada. "Sejak kapan di sini?" tanya Maureen kikuk. "Mungkin sejak 10 menit yang lalu," ucap Devano menatap pergelangan jam tangannya. "Loh, Anda melihat mereka sedang?" Hein, Devano berdehem mengangguk. "Mau ngopi di cafe depan?" tanya Devano. Maureen menimbang-nimbang. Daripada dirinya menunggu pasangan yang entah selesai, kapan itu lebih baik dirinya menerima ajakan Devano, kenapa tidak? Ladis versi, Devano membungkuk, membiarkan Maureen berjalan terlebih dahulu. "Saya merasa seperti anak kecil yang diikuti induknya dari belakang. Sebaiknya kita bersebelahan saja berjalannya." Maureen memperlambat, langkahnya menyamai Devano. Ada untungnya juga Devano bolak-balik kantor dan rumah sakit. Dirinya bisa bertemu dengan Maureen. "Eric, udah aku takut kalau ada yang melihat kita." Ella mencoba melepaskan rengkuhan tangan kekar Eric yang sedari tadi tak mau dilepaskan. Setelah ciuman panas mereka berakhir, Eloy melanjutkan pekerjaannya kembali dengan posisi Elle yang duduk di atas paha Eric. Awalnya Ella tak masalah. Namun lama-kelamaan ia merasa risih, terlebih di sela-sela bokongnya terdapat sesuatu yang keras membuat duduknya tidak nyaman. "Tidak ada yang berani kesini, Swerty. Sebaiknya kamu fokus di pekerjaan kamu. Jangan terlalu sering bergerak. Jika tidak mau, aku habiskan di sini juga," ujar Eric dengan suara diepnya. Ya udah, makanya aku mau turun. Kamu yang maksa, kamu yang tersiksa. Kan aneh, gerutu Eleng mulai merasa kesal. "Nggak mau dilepas. Aku mau menebus kangen aku selama 1 bulan ini." Dia ngarang banget sih. Nggak sampai seminggu, Enrico. Malam harinya, Jakarta sebagai kota metropolitan yang tak ada lelahnya kendaraan berlalu lalang, juga tak ada habisnya. Terlebih di tempat ini suara ramai riuh memenuhi sirkuit balapan. Tak ada kata bosan. Setiap insan muda yang berada di sini hampir setiap hari. Mereka menghabiskan sisa malamnya di sini. Terlebih yang turun kali ini adalah Ella. Sudah lama sekali dirinya tak turun di sirkuit, mengasah kemampuannya di atas aspal ini. Wah, keren banget. Seluruh penonton berdecak kagum dengan skill keahlian Elle memainkan setir bundarnya. Beberapa kali ia melakukan drift, asap mengepul di sirkuit, dan bunyi decitan ban dengan aspal begitu candu bagi setiap telinga yang mendengarkannya. "Emang paket komplit Elle," gumam Angga yang menatap kagum Elle. "Telak. Sekali lagi lo mengagumi kekasih gue, abis lo," tancap Eric setelah menabok kepala Angga. Si empunya hanya meringis ngilu mengusap kepalanya. "Prevav TTT gue tau lo playboy suka goda cewek. Tapi lihat situasi siapa yang lo godain." Jonathan menatap senang ketika Angga tersiksa. "Temen bangke lo,